Kembali di Angus Pagi pemirsa, Provinsi Sulawesi Selatan kembali dihebohkan dengan dugaan aliran sesat yang berkembang di Kota Makassar. Salah satu pengikutnya bahkan mengaku pernah bertemu langsung dengan Nabi dan Sang Pencipta. Aliran bernama Hakiki tersebut menjanjikan surga dan bisa berhaji hanya dengan memberi mahar kepada guru. Sudah ketemu sama Nabi. Salah seorang pengikut aliran Hakiki bernama Akbar ini bersedegang dengan warga. Akbar berupaya meyakinkan warga di Jalan Sunu, Kota Makassar untuk bergabung bersama aliran yang dianutnya. Pertemuan yang kemudian viral di media sosial ini menjanjikan calon rekrutan sejumlah kemudahan dalam beribadah. Seperti tidak wajib sholat, tidak wajib pergi haji, namun cukup dengan membayar mahar kepada guru ngaji dan menambahkan rukun iman menjadi 13. Meski demikian, setiap anggota dijamin pasti masuk surga. Apalagi Akbar mengaku sudah bertemu langsung dengan Tuhan dan 25 nabi. Itu Nabi menyamar di semua jadi manusia biasa, jadi cuma kita tidak tahu. Kalau saya sudah ketemu, dan perlihatkan semua isi badannya. Nah, cuma kan ini kan Nabi siapa di teman kita? Apa ya? Nabi siapa? Macam kebotannya sudah ketemu. Nabi siapa? Nabi. Bukan macam kita ada Nabi. Orang dulu. Sarwe Gading sudah ketemu. Setelah dilakukan investigasi, Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar akhirnya menemukan puluhan pengikut ajaran sesat ini. Namun pemimpinnya bernama Yoga alias Karaing 01 telah melarikan diri. Mengaku pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga poin yang sangat meresahkan, ya, karena dalam keyakinan kita umat Islam, Allah itu adalah zat yang gaib. Jadi kalau ada orang yang mengaku melihat Tuhan, dipastikan sesat. MUI Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan kepolisian guna menangkap pimpinan sesat tersebut dan membina kembali warga yang terperdaya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya pemirsa, viralnya kasus dugaan perselingkuhan menantu dan mertua membuat pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turut tangan. Wanita berinisial NR meminta bantuan hukum Hotman untuk menangani somasi yang dilayangkan pengacara mantan suaminya. Inilah kasus yang Kasus dugaan perselingkuhan menantu mertua masih bergulir. Kini giliran wanita berinisial NR yang meminta bantuan hukum pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk menghadapi somasi yang dilayangkan pengacara mantan suaminya R. Hotman pun mengunggah momen tersebut di akun Instagramnya. Inilah kasus yang sedang viral belakangan ini. Datang ke Kopi Joni karena dia sudah mendapat somasi dari siapa itu? Pengacara siapa? Hah? Dari pengacara mantan suaminya, ya. Kasus yang sangat viral telah sampai ke Kopi Joni dan kita lagi pelajari kasusnya. Sebelumnya, R bersama pengacaranya melaporkan NR ke Polda Banten atas kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Pasalnya, mantan istri tersebut mengunggah isu dugaan perselingkuhannya dengan mertuanya sendiri ke media sosial hingga viral. Namun Polda Banten belum bisa menindaklanjuti laporan R karena belum cukup bukti. Dugaan perselingkuhan antara menantu dan mertua di Serang, Banten membuat heboh dunia maya. Kasus berawal dari penggerbekan yang dilakukan warga dan menemukan mereka tengah berduaan di sebuah rumah kontrakan. Tim iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang perwira polisi yakni Kombes Julius Bambang Karyanto ditangkap Polda Metro Jaya saat berpesta sabu di sebuah kamar di hotel kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kombes Julius ditangkap bersama dengan seorang perempuan berinisial R pada Jumat sore. Keduanya diketahui telah menginap di hotel sejak 2 hari sebelumnya. Kombes Julius ditangkap saat tidak dalam tugas. Dari hasil tes urin, kedua dipastikan positif narkoba. Barang bukti narkotika jenis sabu 0,5 gram dan 0,6 gram sabu disita polisi. Keduanya ditahan di Mapolda Metro Jaya. Pemirsa, terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, bicara mengenai skenario yang dibuat dalam kasus pembunuhan Yosua. Namun skenario itu terbongkar, terdakwa Richard Eliezer menegaskan Sambo memerintahkan dirinya untuk membunuh Yosua. Terdakwa pembunuhan Yosua, Ferdi Sambo, menyampaikan mengenai skenario tembak-menembak untuk menutupi pembunuhan Yosua oleh dirinya. Hal itu Ferdi Sambo sampaikan saat menjadi saksi dalam kasus perintangan penyidikan di PN Jakarta Selatan Kamis malam.
Ferdi Sambo mengaku saat itu merasa khawatir skenario yang ia buat terbongkar. Namun setelah mendengar kabar dari asisten rumah tangga, CCTV yang berada di rumahnya rusak, Sambo percaya diri untuk melanjutkan skenario tembak-menembak penyebab Yosua tewas. Sangat percaya diri, begitu ya? Percaya diri dalam hal apa nih yang saudara maksudkan? Dalam hal membuat skenario itu, karena saya pikir bahwa dengan sudah menembakkan senjata Yosua ke dinding, kemudian dengan untuk menyelamatkan Richard ada tembak-menembak, ini berarti perlawanan ada di Perkap 1 2009 tentang penggunaan kekuatan ini bisa masuk, yang mulia. Jadi itu mungkin yang pikiran singkat saya waktu itu, bagaimana kemudian penembakan ini bisa membantu ataupun bisa melepaskan Richard. Itu yang saya sesali terus, yang mulia. Itu ya. Pemikiran pertama saudara ya? Pemikiran pertama itu. Pemikiran pertama saudara. Sehingga saudara tidak memikirkan hal-hal lain yang bisa saja timbul di situ. Ya, saya waktu itu memang emosi dan amarah mengalahkan logika saya, dan saya lupa saya ini siapa waktu itu, dan dampaknya terhadap institusi saya lupa, yang mulia. Saya tidak. Gitu ya? Iya, mulia. Namun skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo ini terbongkar saat terdakwa Richard Eliezer mengajukan justice kolaborator. Dalam kesaksiannya, Richard Eliezer menegaskan bahwa Sambo memerintahkan menembak, bukan menghajar. Dia bilang ke saya, memang harus dikasih mati anak itu. Saya pada saat itu cuma diam, yang mulia. Saya pada saat itu cuma diam. Saya merasa bingung juga, yang mulia, karena saya tidak tahu kan ada kejadian pelecehan itu, kan dia bilang ada pelecehan, yang mulia. Untuk memastikan keterangan saksi dari sejumlah terdakwa, Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso turun langsung melihat lokasi pembunuhan Brigadir Yosua. Saat itu ia melihat TKP pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Duren 3 dan Saguling. Majelis Hakim ingin melihat langsung posisi masing-masing terdakwa saat rekonstruksi seperti yang ada dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih menelusuri kebenaran video viral diduga Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Ferdi Sambo. Sementara Mahfud MD menduga video tersebut merupakan bentuk teror agar hakim tidak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, angkat suara mengenai video viral yang diduga Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso. Dalam video viral yang beredar, diduga Hakim Iman Santoso membocorkan vonis Ferdi Sambo kepada Kabareskrim Polri. Namun menurut Juyamto, proses persidangan masih dalam tahap pemeriksaan dan belum pada tuntutan apalagi vonis. Juyamto menduga potongan rekaman video tersebut sengaja disebar untuk mempengaruhi independensi hakim. Pihaknya pun masih mendalami kebenaran video viral tersebut. Kalau mengenai penelusuran itu kan nanti ada fungsi tersendiri dan itu nanti merupakan kewenangan pimpinan. Apakah PN Jaksel itu tidak menganggap bahwa itu adalah salah satu bentuk tekanan terhadap hakim? Ya itu kan tadi di depan saya sampaikan, kita kan belum memastikan. Namanya juga sekarang kan intensitas pemeriksaan sudah mendekati babak akhir. Jadi apakah itu bagian daripada apa yang tadi saudara sampaikan, ya nanti kita lihat saja. Juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting mengaku sudah mendapatkan kedua video dan tengah menelusuri kebenaran isi video. Pihaknya pun akan meminta keterangan Hakim Agung Iman Santoso jika dibutuhkan. Kalaupun dibutuhkan, jadi sekali lagi sifatnya kalaupun sangat-sangat dibutuhkan, baru kita kemudian bukan memanggil, bukan memeriksa ya, tapi memintai keterangan terlebih dahulu yang mengenai video ini dan konteksnya, gitu ya, terhadap hakim yang bersangkutan. Jadi ini langkah-langkah yang paling terakhir yang dilakukan oleh Komisi Yudisial atau the last resort ya dari upaya Komisi Yudisial. Nah, sekarang kita sedang melakukan telaah secara internal, dan yang ke depan kita akan juga melibatkan ahli untuk menganalisis video ini secara forensik digital gitu. Sementara Hakim Iman Wahyu Santoso menolak berkomentar mengenai video viral tersebut. Soal video TikTok yang menyatakan Bapak itu menyatakan vonis Sambo itu seumur hidup gimana, Pak?
Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut menyoroti video viral diduga Hakim Wahyu Iman Santoso. Mahfud menduga video itu merupakan bagian dari upaya menteror hakim agar tidak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Mahfud pun mengakui dirinya sering mengalami hal yang sama saat menjadi hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meresmikan pembukaan kantor Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra di Jalan Letjen S. Parman Slipi, Jakarta Barat. 2023 mendatang, Gerindra, partai yang dikomandoi oleh Prabowo Subianto ini meresmikan kantor Badan Pemenangan Partai Gerindra yang berada di kawasan Slipi, Jakarta Barat pada Sabtu siang. Prabowo Subianto turut mengapresiasi kegiatan peresmian ini. Dalam sambutannya, Prabowo Subianto mengajak seluruh kader Partai Gerindra untuk siap menghadapi pemilu serta turun langsung ke masyarakat guna membuktikan jika Partai Gerindra adalah partai yang kredibel yang siap menampung aspirasi masyarakat. Dalam kesempatan itu, Prabowo Subianto menyatakan niatnya pada Pilpres 2024 untuk maju kembali sebagai calon presiden. Inisiatif yang berasal dari bawah, ya saya istilahnya saya sambut dengan baik. Kan lazimnya itu kan badan pemenangan pemilu kan gitu. Baru tadi malam bisa dikasih tahu, Pak, besok badan pemilihan presiden. Badan pemenangan presiden. Jadi nggak apa-apa, ini inovasi, kreativitas, inisiatif yang positif. Ketua Umum Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah NWDI Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi meresmikan gedung Majelis Taklim NWDI Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kehadiran Majelis Taklim tidak hanya untuk menimba ilmu agama, melainkan dapat menjaga persatuan dan kekompakan umat Muslim, terutama dalam menghadapi tahun politik 2024. Ketua Umum NWDI yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah menghadiri pengajian akbar sekaligus peresmian gedung Majelis Taklim NWDI di Mataram, NTB. Dalam tausiahnya, TGB berharap gedung Majelis Taklim NWDI tak hanya menjadi tempat menimba ilmu umat Muslim. Dirinya berpesan kepada ribuan jemaah yang hadir untuk tetap menjaga persatuan serta kekompakan dalam menghadapi tahun politik 2024. Karena itu segala hal yang bisa mengurangi kekuatan kita sebagai bangsa itu harus kita hindarkan. Termasuk diantaranya membangun narasi-narasi, menyuarakan hal-hal yang kontraproduktif. Termasuk diantaranya bagian dari itu adalah tendensi misalnya politik identitas. Gedung Majelis Taklim NWDI di Mataram dibangun sejak Januari 2022 di atas lahan sekitar 1 hektar melalui alokasi anggaran dana hibah dari Pemprov NTB sebesar 1 miliar rupiah dan sumbangan masyarakat sekitar 450 juta rupiah. Dibutuhkan tambahan anggaran mencapai 2 miliar rupiah untuk menyelesaikan pembangunan gedung Majelis Taklim tersebut. Dari Mataram, NTB, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah lebih dari 1 bulan di pengungsian, sejumlah warga korban gempa Cianjur mulai menderita penyakit demam berdarah. Curah hujan tinggi dan buruknya sanitasi di lokasi gempa menjadi penyebab berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Sejumlah relawan SAR dari Cakrawala Disaster Response mengasapi posko-posko pengungsian korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Seperti di Desa Gasol, Kecamatan Cugenang ini, sudut-sudut tenda maupun sisa-sisa rumah warga tidak luput dari pengasapan para relawan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit DBD. Pengasapan dilakukan karena para relawan SAR mendapat laporan adanya korban gempa yang mulai terkena penyakit DBD. Tingginya curah hujan dan banyaknya lokasi genangan diduga kuat menjadi tempat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Karena mereka mengetahui ada warga yang telah terkena dampak dari demam berdarah. Hari ini kami melakukan kegiatan fogging dan kami lakukan dengan 2 metode. Yang pertama adalah metode dengan pengasapan, yang satu lagi dengan metode penyemprotan yang kami harapkan dapat bisa mematikan nyamuk Aedes aegypti.
Selain menggelar operasi penyemprotan dengan cairan dan pengasapan anti demam berdarah, diharapkan korban gempa juga selalu menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit lain akibat bertahan lama di pengungsian dengan kondisi seadanya.